dunia sedang menghadapi antimicrobial resistance atau AMR dalam fase kritis. Diperkirakan 700.000 orang meninggal di seluruh dunia setiap tahunnya karena AMR. Bila tidak diintervensi, maka diperkirakan pada tahun 2050 akan ada bencana kematian global akibat AMR sebanyak 10 juta jiwa per tahun. Ini adalah akibat dari antimicrobial resistance. Antimicrobial resistance adalah kemampuan mikroorganisme yang menyebabkan penyakit yang tidak bisa dimatikan oleh antibiotik. AMR dengan sangat cepat menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat dan mempersulit penanganan penyakit infeksi. Saat ini, akibat bakteri resisten, infeksi dan cedera ringan yang seharusnya dapat diobati bisa membunuh siapapun. Apa yang menyebabkan peningkatan kejadian AMR? Antibiotik digunakan secara tidak bijak dan berlebihan untuk indikasi profilaksis dan indikasi terapeutik. Antibiotik dijual bebas tanpa resep dan penggunaan antibiotik yang berlebihan pada peternakan. Antibiotik digunakan untuk infeksi virus atau jamur. Penyebaran AMR akibat kurangnya kepatuhan terhadap prinsip pencegahan pengendalian infeksi. Tangan dan sarana kesehatan merupakan medium utama penyebaran mikroba resistance di rumah sakit. Ini adalah bakteri pada tangan sebelum mencuci tangan. Dan ini adalah kondisi tangan setelah mencuci tangan. Tampak bakteri berkurang signifikan. Hasil penelitian Amrin Study atau Antimicrobial Resistance in Indonesia, Prevalence and Prevention yang dilakukan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan RSUP Dr. Karyadi Semarang pada tahun 2000 hingga 2005. Ditemukan bakteri penghasil ISBL atau Extended Spectrum Bactolactamasis. ISBL umumnya terdapat pada E. coli dan Klebsiella pneumoniae. Berdampak bakteri menjadi resisten terhadap berbagai antibiotik, sehingga sisa antibiotik yang dipakai sangat terbatas. Belum selesai dengan permasalahan ISBL, muncul CRE atau Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae. CRE adalah bakteri mematikan yang umumnya resisten terhadap semua antibiotik. Belum lagi selesai dengan CRE, muncul Carbapenem Resistant Acinetobacter baumannii atau CRAB dan Carbapenem Resistant Pseudomonas aeruginosa atau CRPA. Ini adalah data surveillance kasus AMR di seluruh dunia. Amerika Serikat dengan populasi 500 juta jiwa, terdapat angka mortalitas akibat AMR sebanyak 25.000 jiwa per tahun dan menghabiskan dana 281 triliun rupiah. Negara-negara di Eropa dengan populasi 300 juta jiwa memiliki angka mortalitas akibat AMR sebanyak 23.000 jiwa per tahun, menghabiskan dana 23 triliun rupiah. Thailand dengan populasi 77 juta jiwa memiliki angka mortalitas akibat AMR 38.000 jiwa per tahun, menghabiskan dana 20 triliun rupiah. Berikut ini adalah data surveillance kejadian AMR di Indonesia. Pada 2016, prevalensi rata-rata mencapai 60% dengan rentang 50 hingga 82%. Ini adalah data dari 8 kota terpilih. Kejadian AMR dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes nomor 8 tahun 2015 tentang program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit atau PPRA, bertujuan menghambat peningkatan AMR. Dalam peraturan tersebut, salah satunya adalah setiap rumah sakit harus melaksanakan program pengendalian resistensi antimikroba atau PPRA secara optimal. RSUD Dr. Sutomo telah bekerja keras memerangi AMR, bahkan sebelum dikeluarkan Permenkes tentang pengendalian resistensi antimikroba. Direksi RSUD Dr. Sutomo sangat berkomitmen menjalankan PPRA, maka dibentuklah KPRA atau Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba di RSUD Dr. Sutomo. Dengan unsur pendukung, SMF atau Staf Medis Fungsional, Mikrobiologi Klinik, Farmasi Klinik, KFT atau Komite Farmasi dan Terapi, KPPI atau Komite Pengendalian Pencegahan Infeksi, keperawatan, dan semua pihak terkait untuk bersama-sama memerangi AMR. Beberapa aktivitas yang dilakukan di RSUD Dr. Sutomo untuk memerangi antimikroba resistance adalah
pelatihan awareness dan understanding bagi DPJP, PPDS, perawat atau bidan, apoteker, kader kesehatan dan masyarakat awam. Melakukan surveillance penggunaan antibiotik dan surveillance mikroba resisten atau AMR. Data surveillance penggunaan antibiotik secara kuantitatif dan kualitatif menunjukkan adanya perbaikan dari waktu ke waktu. Penggunaan cefazolin sebagai antibiotik profilaksis pada pembedahan sesuai kebijakan dan panduan juga makin meningkat. Menerapkan pengendalian pencegahan infeksi secara optimal untuk mencegah penyebaran mikroba resisten di rumah sakit bertujuan melindungi pasien, petugas kesehatan, dan pengunjung di rumah sakit. Menerapkan penatagunaan antibiotik atau Antibiotic Stewardship Program. Kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo tentang pengendalian penggunaan antibiotik berdasarkan kategori AWARE, Access, Watch, dan Reserve. Access adalah kelompok antibiotik yang harus tersedia untuk infeksi bakteri yang umum, dapat diresepkan oleh semua dokter. Watch, kelompok antibiotik yang harus diawasi untuk infeksi bakteri yang spesifik, dapat diresepkan oleh DPJP dan ditelaah oleh tim PGA SMF. Reserve, kelompok antibiotik yang harus disimpan untuk infeksi bakteri multiresisten atau MDRO, dapat diresepkan oleh DPJP dan ditelaah oleh tim PGA KPRA. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan forum kajian kasus infeksi terintegrasi atau FORKIT untuk kasus infeksi yang sulit atau kompleks yang disebabkan bakteri multiresisten atau MDRO. SMF bersama KFT dan KPRA menyusun panduan penggunaan antibiotik atau PPAB. RSUD Dr. Sutomo telah membuktikan dengan berbagai aktivitas PPRA dalam 2 tahun terakhir. Maka pada tahun 2018, prevalensi bakteri penghasil ISBL berhasil turun rata-rata menjadi 35%. Rumah Sakit Dr. Sutomo adalah rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit rujukan nasional. Program pengendalian resistensi antimikroba di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 2000. Kemudian tahun 2005, Kementerian Kesehatan menetapkan 20 rumah sakit pendidikan di Indonesia sebagai pilot proyek. Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Kemudian Rumah Sakit Dr. Sutomo oleh Komisi Akreditasi Nasional diendos untuk menjadi rumah sakit tempat pelatihan dan laboratorium program PPRA ini. Kegiatan ini sudah membuahkan hasil. Pada tahun 2016 itu resistensi terhadap bakteri penghasil ISBL 55%, kemudian bisa turun menjadi 35% pada tahun 2018. Saya, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, sangat mendukung kegiatan PPRA khususnya di Sutomo dan mari bersama-sama untuk memerangi AMR di Indonesia. RSUD Dr. Sutomo melalui KPRA akan terus meningkatkan kemampuan dalam hal identifikasi resistensi antibiotik dan meningkatkan kepatuhan terhadap PPAB atau panduan penggunaan antibiotik. Kita dapat menyembuhkan infeksi berat tetapi tidak dapat menghindari terjadinya resistensi.